我滚开！此剑分雷！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua Alchemy Supreme, tepatnya episode terbaru, yaitu 122, kalau nggak salah ya. Dan bagi yang lupa untuklah di part sebelumnya, atau yang belum nonton sama sekali, agarlah ceritanya nyambung, link part sebelumnya ada di deskripsi. Karena untuk episode kali ini, Petin akanlah mengacak-acak satu istana, yaitu Istana Petir Ungu. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Serigala petir yang dikerahkan oleh mereka langsunglah ketar-ketir dengan ancaman dari Petin, dengan berkata jika dia lancang lagi, maka lehernya lah yang akan dia penggal. Mendengar itu ya, membuat sang serigala petir langsunglah melarikan diri guys. Masih tidaklah mau menyerah, pihak dari Istana Petir Ungu mencoba untuklah mengerahkan keempat bawahan bersama dengan salah satu tetua. Petin yang melihat mereka datang hanya bisa geleng-geleng kepala saja, karena yang datang tidak mungkin bisa menghentikan dirinya. Lalu si Raja Pedang kembali diperintahkan untuklah membabat habis seluruh bawahannya. Hanya dengan beberapa gerakan saja, para bawahan tersebut berhasil untuklah ditaklukkan. Yang ternyata ini bukanlah tetua, melainkan adalah ketua klan mereka. Yang telah berada di Raja Perang Bintang 2. Si Raja Pedang menjadi begitu sangatlah tertarik untuk menguji kekuatannya, dan mereka berdua salinglah bentrok kekuatan. Dan hanya butuh 2 gerakan saja, ketua klan Petir Ungu dibuat begitu kewalahan. Petin merasa tidak perlu membuang waktu di sini. Dia meminta kepada si Raja Pedang atau yang dipanggil sebagai si Pedang untuklah menangkap Jinrong sekarang juga. Sontak ya, si ketua klan ini merasa diremehkan, padahal dia masihlah berada di sini, tetapi dia bertindak begitu sangatlah lancang, dan berani-beraninya dia telah berbuat onar di sekte miliknya. Tetapi si Raja Pedang sama sekali tidaklah mendengarkannya, dia langsunglah masuk ke istana. Hal ini membuat sang ketua merasa begitu senang. Karena ya percuma saja dia masuk ke dalam istana, sebab banyak sekali para master yang akanlah menghadapinya. Dan si ketua klan ini merasa kalau si Raja Pedang adalah salah satu orang yang perlu diwaspadai. Tetapi karena dia sudahlah pergi, jadi dia menganggap kalau Petin hanyalah bergantung kepada orang tersebut. Lalu dia pun menerjang tanpa mengetahui kalau Petin adalah orang yang perlu diwaspadai juga. Dan hanya dengan satu tinju dari Petin, dia langsunglah terpental. Dia merasa serangan barusan itu hanyalah sebuah kebetulan. Lagi-lagi ketua sekte kembali untuklah menerjang, sehingga Petin pun menghela napas. Jika dia ingin bermain dengannya, maka dia akanlah meladeninya. Alhasil, ketua klan hanya bisa dijadikan sebagai samsak tinju dan diombang-ambing terus-menerus. Ya elah. Sayangnya, bukannya dia kapok telah mendapati beberapa tinju, dia bangkit terus-menerus serta menerjang tanpa arah sama sekali. Sampai-sampai membuat Petin sangatlah diuntungkan. Dia tidaklah perlu bergerak banyak untuklah melihat pergerakan dari sang ketua klan, dikarenakan dia menyerang secara membabi buta. Dan Petin mencoba untuklah meladeninya serta mengulur waktu dengan cara bertahan dan teruslah bertahan. Sangat disayangkan, lama-kelamaan mereka berdua yang melakukan bentrokan kekuatan, ternyata energi dari sang ketua klan memiliki batasannya tersendiri guys. Dia langsunglah engos-engosan dan tangannya juga memar-memar.
Petian sama sekali belumlah puas. Dia mempertanyakan apakah ini saja semua kemampuannya. Jika iya, maka lebih baik menyingkir sekarang juga daripada dia sendirilah yang mendapati resikonya. Lagi-lagi, pernyataan ini dianggap sebagai meremehkan. Ketua klan langsunglah mengerahkan petir ungu. Sayangnya lagi, dia tidaklah bisa mengenai tubuh dari Petian. Hanya dengan satu kalimat saja, yaitu teknik penekan jiwa, membuat serangannya langsunglah dipatahkan, serta tubuhnya langsunglah terseret serta bersujud di depannya Petian. Dan ketua klan langsunglah diejek kalau dia tidak perlu untuklah bersujud di depannya. Merasa harga dirinya dipermalukan, dia mencoba untuklah bangkit berdiri. Sayangnya, kekuatan teknik penekan jiwa milik dari Petian jauh lebih kuat dari tekadnya, guys. Sampai-sampai ketua klan berteriak, meskipun untuk hari ini dia akanlah mati, dia juga akanlah membawa Petian dalam kematian tersebut. Mendengar itu, Petian tersenyum dan meringankan tekanan jiwanya, membuat dia berhasil untuklah melompat. Tetapi Petian kembali menekan jiwanya lagi, membuat dia langsunglah terhantam ke tanah. Gile, benar-benar dipermainkan, guys. Tidak sampai di situ juga, kepalanya langsunglah ditekan, yang membuat kepalanya langsunglah turun naik, layaknya memberikan hormat kepada Petian. Dan kepalanya pun langsunglah ditendang sampai dia tersungkur-sungkur. Namun sayangnya, dari perlakuan Petian, dia masihlah tidak mau menyerah, guys. Beruntungnya saja untuk si Raja Pedang telah berhasil untuklah menyelesaikan tugasnya. Dia berhasil membabat habis seluruh para master yang berada di istana dan juga membawa Jinrong untuklah keluar. Di sini, Petian meminta penjelasan kepada Jinrong. Mengapa dia melakukan semua ini yang membuat hati dari kakaknya benar-benar tersakiti. Pada intinya, Jinrong telah mengkhianati hati dari kakaknya Petian, guys. Ya lebih tepatnya, dia tidaklah mau menikah dengan Jinrong. Di sini, Jinrong langsunglah mengakui kesalahannya. Dia memang sangatlah menyukai sosok dari kakaknya Petian. Tetapi itu hanyalah sekedar menyukai saja dan tidaklah mau ke jenjang yang lebih serius, guys. Mendengar itu, Petian meminta kepada Jinrong untuklah berlutut dan meminta maaf kepada kakaknya. Jika tidak, maka dialah yang akan menerima resikonya. Tidak lama dari itu, datanglah calon dari Jinrong, yaitu Jiao Er. Jinrong langsunglah mengadu kepadanya kalau dia adalah Su Qinglan yang teruslah mengganggu hidupnya. Dan siapa sangka, Jiao Er menyebut kakaknya Petian sebagai pelacur. Hal inilah membuat Petian langsung begitu geram, tetapi dia mencoba untuklah menahannya. Dia inginlah melihat seberapa jauh tindakan dari wanita ini untuklah menghina-hina kakaknya. Sedangkan ya untuk Su Qinglan, dia telah menahan kesedihannya karena ya dia telah menganggap Jinrong sebagai kekasihnya, guys. Tetapi ya dirinya telah dikhianati, ia sudah pasti sangatlah kecewa berat. Dan Jiao Er memberitahu kepada Su Qinglan kalau dia memang tidaklah pantas untuk Jinrong. Dan dia meminta kepada Jinrong untuklah beritahu alasannya. Jinrong dengan begitu terang-terangan serta percaya diri dengan berkata kalau keluarga Su adalah keluarga yang begitu rendah, tidaklah bisa dibandingkan dengan keluarga Qin, yaitu Qin Jiao Er. Jadi dari statusnya saja sudah sangatlah berbeda, maka Su Qinglan tidaklah pantas untuk dirinya. Waduh, ini Petian lagi nahan-nahan ya, sekali gampar tuh leher muter kayaknya. Dari perkataan tersebutlah membuat Su Qinglan benar-benar kesal. Dia memang teruslah membohongi dirinya, dan kali ini dia sudahlah tahu sifat aslinya. Sedangkan untuk Petian ternyata sudahlah tidak bisa untuk menahan semua ini. Dia langsunglah melayangkan tamparannya kepada Jinrong sampai terpental. Tetapi bukannya sadar diri, dia malah mengancam kepada Petian. Berani-beraninya dia memukul dirinya. Lantas ya Petian mempertanyakan mengapa jika dia berani untuklah memukulnya. Dengan begitu pedenya juga, Jinrong menganggap ini adalah sebuah pernyataan perang.
Dan jangan salahkan kalau keluarga Su akanlah menanggung akibatnya. Wah, ini namanya bodoh. Dan Peitian kembali untuklah menamparnya. Jiao yang melihat mencoba untuklah membalas, tetapi dia pun diberikan tekanan jiwa, membuat mereka berdua langsunglah bersujud ke arah Su Qinglan. Lantas, untuk ayah dari Jiao jugalah tidak terima. Dia mengeluarkan pedangnya, tetapi langsunglah dipatahkan oleh si Raja Pedang. Lantas, mereka semua pun langsung mengancam kepada Peitian kalau leluhur mereka akanlah datang, maka dia bukanlah tandingannya. Dan Peitian mempertanyakan siapa leluhurnya. Mereka menyebutnya sebagai leluhur Qin yang memiliki nama sebagai Qin Maijian. Dan terdengarlah suara burung elang yang menandakan dia sebentar lagi akanlah datang. Merasa bala bantuan akanlah datang, mereka pun langsunglah mengejek Peitian. Kalau dia telah berbuat kesalahan, maka lebih baik meminta maaf sekarang juga atau masalahnya akanlah bertambah besar. Sedangkan untuk Peitian yang mendengar nama dari Qin Maijian sepertinya tidaklah asing, guys. Tetapi kita haruslah bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu Jumat ini ya. Bagi kalian yang lupa kalau Qin Maijian itu siapa, dia adalah nenek-nenek yang dulunya menyukai sosok dari Peitian, guys. Ya, sesuai dugaan dari Mimin, ujung-ujungnya leluhurnya ini mengenali sosok dari Peitian ya, dan ini telah terjadi kedua kalinya. Tetapi ya, Mimin penasaran apa reaksi dari Qin Maijian ketika melihat sosok dari Peitian. Karena ya, ini untuk pertemuan kedua kalinya, dia pasti akanlah mengejar-ngejar sosok dari Peitian. Dimana kita tahu kalau dia memang sangatlah mencintai sosok dari Peitian. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.